syahwaniyah. Syahwaniyah itu syahwat, dorongan. Nah, ini sebagaimana para ulama yang lain, beliau menyebut bahwa daya jiwa itu harus kita kendalikan. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Kenapa? Karena dia bisa positif, bisa negatif. Jadi dimensi jiwa kita tadi loh. Jangan kita biarkan saja, oleh Allah kita diberi pilihan untuk milih. Awas keliru menghidupkannya. Akal itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya akal apa? Yuk kita pakai untuk berpikir, mencari pengetahuan, mencari hikmah, menemukan pola hidup terbaik dengan akal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Malam hari ini kita masih di tema kebebasan. Cuma ini dari dunia akhlak tasawuf. Jadi malam hari ini kita ngaji beneran ya. Nanti materinya dari beberapa kitab. Baik, tema malam hari ini adalah bebas dari belenggu nafsu. Jadi mungkin ini penting ya untuk teman-teman kita semua, apalagi yang muda-muda. Karena era hari ini kan godaan di sekeliling kita banyak, yang kadang-kadang tabrakan dengan ideal yang ada di kepala kita. Maunya kita A, tapi yang terjadi Z. Maunya kita jadi orang baik, tapi ya kadang-kadang dosa, kadang-kadang maksiat, dan lain sebagainya. Terus kita gelisah, terus kita menyesal, terus kita menyalahkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Tapi yo, setelah menyesal, ya besok diulangi lagi. Terus kita menyesal lagi, istighfar lagi, tobat lagi. Kadang ya sampai nangis-nangis, tapi terus besok ya diulang lagi. Itu namanya kita sedang terbelenggu. Jadi kita pingin bebas, tapi kok enggak bisa ya. Sama kayak waktu dulu kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, itu kan kita ya pingin bebas. Tapi kok enggak bisa ya. Kita tahu itu jelek, kita tahu itu harus dilawan, tapi kok enggak kuat ya, kok enggak bisa ya. Itu namanya kondisi terbelenggu. Nah, malam hari ini kita belajar tentang kondisi diri kita yang terbelenggu oleh hawa nafsu. Kita akan belajar dari beliau Syekh Ibnul Jauzi. Awas keliru ya, ada nama yang mirip. Ada Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau ini Syekh Ibnul Jauzi, dua orang yang berbeda. Syekh Ibnul Jauzi jauh lebih sepuh, jauh lebih awal. Beliau ini dari sekitar abad 12 era Abbasiyah. Beliau kelahiran 1114 Masehi. Nanti meninggalnya 1201. Beliau ulama Sunni, Asy'ari, kalau fikihnya Hambali. Ahli di hampir semua bidang kajian Islam, ya tafsir, ya hadis, ya fikih, ya kalam, ya tasawuf. Kabeh berarti ya. Beliau kuasai semua hampir bidang keilmuan Islam. Gurunya banyak ulama, belajar dari banyak ulama.
Meskipun ya beliau bukan dari kalangan orang luar biasa, beliau sejak umur 3 tahun beliau sudah yatim piatu, diasuh oleh bibinya. Tapi hal ini tidak menyurutkan minat beliau untuk belajar, jadi orang pinter. Dan akhirnya ya jadi ulama besar. Tadi saya cek gelar-gelar yang diberikan pada beliau, itu antara lain, tidak usah kaget ya, gelarnya banyak sekali. Meskipun di situ tidak ada profesor, doktor, PhD dan lain sebagainya. Tapi gelar beliau itu ada Ustadzul A'immah, gurunya para imam. Ini kan luar biasa, ada Bahrul Ulum, lautan ilmu. Ada Sayyidul Hufat, ada Farisul Ma'ani wal Alfat, pahlawannya makna-makna dan lafat-lafat. Syekhul Islam, Qudwatul Anam, teladannya manusia. Sultanul Mutakallimin. Dan mungkin masih ada beberapa gelar yang lain, saking pinternya beliau. Ada yang bilang jumlah tulisan beliau sampai angka 700. Cuma ada yang bilang 700 ini sekalian jilid-jilidnya, aslinya 500. Ada yang bilang yang asli karya beliau sebenarnya ya 300. Tapi macam-macam ya, Mbok kita ambil 300 pun sudah luar biasa. Orang seumur hidupnya nulis sampai 300 kitab, itu tidak kita bayangkan ya. Itu santai-santainya kapan, TikTokannya kapan, YouTube-nya kapan. Hidupnya pasti dipersembahkan hanya untuk ilmu. Itu dahsyatnya beliau. Saya ingat ada cerita yang menarik tentang beliau ini, karena beliau ini orang pinter. Satu ketika ada 2 kelompok umat Islam mendatangi beliau bareng. Ini 2 kelompok yang berlawanan. Kelompok pertama dari kalangan Sunni Asy'ariyah, kelompok kedua dari kalangan Syiah. Dua-duanya tanya pada beliau, wahai Syekh, ini pertanyaannya berat, ini resikonya berat kalau salah jawab. 2 kelompok ini tanya, siapa yang lebih mulia di antara 2 sahabat ini? Abu Bakar atau Ali? Jawabannya apa itu? Ayo jawab salah satu, itu dipentung yang satunya mesti. Nah, jawabannya Syekh Ibnul Jauzi apa? Jawabannya pinter, diplomatis. Jawabannya beliau, yang lebih mulia adalah orang yang anaknya menjadi istrinya. Jawaban ini simple ya, tapi kalau dua-duanya puas akhirnya. Kenapa? Ya, Abu Bakar juga kan orang yang anaknya menjadi istrinya. Anaknya Abu Bakar, Aisyah, menjadi istrinya Nabi. Jadi orang Asy'ariyah nganggep, oh ini mesti Abu Bakar yang dimaksud. Yang Syiah juga begitu. Oh berarti ini Ali yang dimaksud. Kenapa? Karena orang yang anaknya menjadi istrinya, anaknya Nabi kan Fatimah, menjadi istrinya Ali. Jadi orang yang anaknya menjadi istrinya. Jadi masing-masing menafsirkannya berbeda. Jadi cuma tinggal bilang orang yang anaknya menjadi istrinya, dialah yang lebih mulia. Dan dua-duanya kena. Itu orang pinter. Itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Baik, itu gambaran beliau. Ya meskipun beliau juga mengalami masa-masa pahit. Beliau jaya dipercaya oleh Sultan di era Khalifah Al-Mustadi kalau tidak salah. Tapi pengganti beliau agak keras. Beliau sempat diasingkan sekitar 5 tahun.
Setelah diasingkan kemudian dipanggil kembali dan 2 tahun setelahnya beliau meninggal. Jadi itu gambaran profil beliau. Baik, malam hari ini kita belajar tentang menaklukkan hawa nafsu, menaklukkan belenggu nafsu dari beberapa kitab beliau. Yang paling banyak nanti kita ambil dari kitab beliau yang judulnya Dhammul Hawa. Dhammul Hawa itu mencela hawa nafsu. Meskipun nanti kita ambil juga dari beberapa referensi kitab beliau yang lain, tapi utamanya dari situ. Kitab Dhammul Hawa itu isinya sebenarnya satu ketika ada orang yang menghadap ke beliau yang sedang stres, patah hati karena cinta, sehingga hidupnya tidak karu-karuan. Nah, terus menghadap pada Syekh Ibnul Jauzi, terus minta wasiat, minta nasihat-nasihat. Dari situ akhirnya lahirlah kitab itu. Meskipun ini malam hari ini kita ambil juga dari beberapa referensi yang lain. Baik, bismillah ya, kita mulai. Gimana caranya menaklukkan hawa nafsu? Yang pertama, kita awali dari self-awareness dulu. Kita sadari dulu diri kita untuk tahu posisinya nafsu itu di mana dan bagaimana. Ya sebagaimana para ulama, para sufi, Ibnul Jauzi juga meyakini bahwa manusia itu hakikatnya ya ruhaninya. Jadi sederhana kita sering bilang manusia itu jasmani, rohani. Nah, yang inti dari manusia itu ruhaninya. Jadi kita itu hakikatnya makhluk ruhani yang diberi casing jasad seperti ini. Berarti esensi kita itu ada di balik yang fisik ini. Dan bentuknya apa? Esensi di balik fisik yang rohani tadi namanya kita menyebut jiwa atau nafas. Jadi ini nanti dibedakan ya, nafas yang jiwa dengan nafas yang syahwaniyah atau syahwah, atau kita menambahi kalau di Indonesia dikasih kata-kata hawa nafsu, syahwat. Jadi karena kalau di Indonesia syahwat itu ya bahasa Indonesia ini nafsu. Tapi di sini nafas artinya jiwa. Jadi esensi kita itu ada di nafas, ada di jiwa. Fisik ini hanya casing. Kalau kata Imam Ghazali, fisik ini kholak, ciptaan yang sifatnya ijbari. Jadi casing itu pokoknya diberi paketan jadi. Beda dengan nafas jiwa. Kalau jiwa itu isinya banyak paket potensi. Bisa ini, bisa itu. Mau jahat bisa, mau baik bisa, itu ada di jiwa. Tapi kalau fisik ini paket, sudah paket jadi. Kita tidak bisa nawar. Oleh Allah diberi semacam ini. Maka kata Imam Ghazali, kholak itu sifatnya ijbari. Ijbari itu dalam tanda petik ya paksaan. Jadi sudah kita dikasih itu, sudah. Kulit kita seperti ini, profil wajah kita begini, rambut kita begini, itu ijbari. Karena dia kita tidak bisa nawar, maka jeleknya atau buruknya kholak, buruknya jasad itu bukan aib. Jadi body shaming itu kenapa negatif? Karena dia mencela sesuatu yang orang tidak bisa nawar. Saya jelek itu kan ya paketan. Loh, kamu mencela saya, mencela yang bikin saya, jangan-jangan. Jadi itu bukan aib, maka kalian jangan malu. Kalau fisikmu merasa kok tidak secakep bintang-bintang film, ya tidak secakep yang di drakor-drakor, ya tidak apa-apa. Wong itu paket ijbari. Malulah, anggaplah itu aib kalau aspek nafasmu, jiwamu yang negatif, karena itu pilihanmu. Jadi jangan alasan, Pak,
saya jahat itu jangan-jangan memang sudah paketan dari Allah. Tidak begitu. Allah memberi kita paket lengkap. Kamu baik bisa, jahat bisa. Kamu jujur bisa, bohong bisa. Kamu milih bohong, yo rasakan efeknya. Kamu dicela orang, kamu dibenci masyarakat, dan lain sebagainya. Mari kita pahami dua. Maka ikhtiar kita yang paling banyak, ayo membereskan sisi dalam diri kita, jiwa kita. Meskipun jangan-jangan kita lebih sibuk dengan sisi luar, casingnya. Ya enggak apa-apa casing kita rawat baik-baik, karena casing ini yang mewadahi jiwa kita. Ya kalau casingnya remuk, casingnya sakit-sakitan, ya jiwanya enggak bisa, potensi-potensi tadi enggak bisa diaktualkan. Kalian sakit parah, ya enggak bisa kalau mau, Pak saya mau melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, ya enggak kuat kamu, karena dia casingnya. Baik, menurut Syekh Ibnu Jauzi, jiwa kita itu unsurnya 3. Yang pertama akli, yang kedua ghadabi, yang ketiga syahwani. Jadi akal, daya rasional, kemudian ghadabi itu amarah. Jadi hasrat, ambisi, keinginan. Yang ketiga syahwaniyah. Syahwaniyah itu syahwat, dorongan. Nah, ini sebagaimana para ulama yang lain, beliau menyebut bahwa daya jiwa itu harus kita kendalikan. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Kenapa? Karena dia bisa positif, bisa negatif. Jadi dimensi jiwa kita tadi loh, jangan kita biarkan saja. Oleh Allah kita diberi pilihan untuk milih. Awas keliru menghidupkannya. Akal itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya akal apa? Yuk kita pakai untuk berpikir, mencari pengetahuan, mencari hikmah, menemukan pola hidup terbaik dengan akal kita.